Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir di video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sejak kecil, Muhammad terbiasa berdikari, mengais rezeki dari hasil usahanya sendiri. Menggembala kambing menjadi rutinitas utama ketika ia masih kecil, dan dilanjutkan berdagang ketika menginjak dewasa. Meskipun demikian, ia bukanlah orang yang berlimpah harta. Sebabnya jelas, ia tidak diciptakan untuk hidup bergelimang harta dan serba mewah. Seringkali, harta menjadi penghalang seseorang untuk membersihkan hati dan mensucikan jiwanya. Ia diciptakan untuk urusan besar. Banyaknya harta tentu akan menjadi penghalang utamanya. Karenanya, Muhammad tidak hidup untuk mengejar kemewahan hidup. Namun, hal tersebut menjadi sebab kegelisahan tersendiri bagi paman tercintanya, yaitu Abu Thalib. Ia hidup miskin dan serba kekurangan. Di usia senjanya, dikala usianya semakin uzur, tidak ada lagi pekerjaan, apalagi untuk bersafar ke sana kemari sebagaimana umumnya penduduk Mekah. Sebagaimana harapan orang tua pada umumnya, Abu Thalib ingin agar anak saudaranya menjadi saudagar besar. Ia melihat anak pamannya memiliki sifat yang sempurna. Dengannya, ia mampu hidup bergelimang harta dan kaya raya. Tetapi Muhammad memiliki garis hidup sendiri. Ia lebih fokus untuk memperbaiki hati dan jiwanya, bersiap untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya, menghadapi alam yang bukan alam kita, dan kehidupan yang bukan kehidupan kita, dan akan tiba masanya. Akan tetapi, apakah Abu Thalib tahu perkara sebenarnya yang dihadapi Muhammad? Nah, di samping itu, Abu Thalib memiliki putri bernama Fakhitah. Usianya sedikit lebih muda dari Muhammad. Suatu ketika, Muhammad memberanikan diri mengatakan kepada pamannya agar menikahkannya dengan putrinya. Mendengar itu, pamannya diam, tidak bicara sedikit pun. Bisa jadi pamannya ingin agar ia dinikahi oleh lelaki yang kaya dan memiliki harta. Tetapi kini, ia dilamar oleh seseorang yang miskin dan serba kekurangan. Muhammad hanya bisa diam, menunggu jawaban dari pamannya. Mendadak, Fakhitah dilamar oleh pemuda lain bernama Hubairah bin Abi Wahab bin Umar, dan Abu Thalib menyetujuinya. Mendengar itu, Muhammad datang menemui pamannya, lantas berkata, "Pamanku, Anda nikahkan ia dengan Hubairah dan tidak memedulikanku?" Dengan bijak pamannya memberi alasan, "Wahai anak saudaraku, kami telah menjalin perbesanan dengan keluarganya, dan orang mulia sepertimu hanya pantas untuk orang mulia juga." Mendengar penuturannya, Muhammad diam dan kembali menyibukkan diri dengan rutinitasnya. Tetapi masalah pernikahan tidak begitu menjadi perhatian Muhammad, karena proses pembinaan dan pensucian jiwanya sudah menghujam dalam diri. Tekadnya yang menggelora menghalangi untuk memikirkan perkara remeh yang akan memalingkan dirinya dari misi besar yang disiapkan Allah Azza wa Jalla untuknya. Hawa nafsu tidak bisa menguasainya atau menundukkan perasaannya. Tetapi ia sendiri yang mengendalikan perasaannya, menundukkannya dan mengarahkannya ke jalan kebenaran. Ia tidak suka melihat wanita asing atau tergila-gila kepada wanita manapun dan secantik apapun. Tidak diragukan, jika saja Abu Thalib setuju dengan permintaan Muhammad untuk menikahi putrinya, tentu kemauannya akan melemah. Sebagaimana diketahui, Muhammad tidak suka merasa lebih unggul dari orang lain.
tetapi pertolongan Allah yang mengarahkannya, yang tidak pernah sedikit pun terpisah darinya. Rasa jengkel kepada pamannya hanya sementara saja. Semuanya sudah selesai dengan selesainya pembicaraan. Tidak ia ambil hati atau terganggu hubungannya. Muhammad telah menjalani hidupnya seperti biasa. Kecintaan kepada pamannya tidak akan pudar. Ia telah memberikan arti yang sangat besar dalam hidupnya. Kehidupan dewasa Muhammad berjalan seperti biasa dan pertolongan Allah Azza wa Jalla selalu menjaganya. Menjaga pandangannya, menjaga lisannya dari ketergelinciran, tidak berbicara kecuali pada persoalan yang memang mengharuskan berbicara. Kalau sudah berbicara, maka pembicaraannya sempurna. Tidak ada alasan bagi orang lain untuk membicarakan aib-aibnya. Meskipun demikian, masalah pernikahan Muhammad menjadi topik yang jarang diperbincangkan di kalangan wanita. Bagi mereka, menikahi Muhammad adalah mimpi yang tidak mungkin tercapai, karena biasanya wanita tidak berani menawarkan diri kepada lelaki, kecuali jika sang lelaki yang memiliki rasa suka terhadapnya, atau ada faktor yang menjadikannya memberanikan diri untuk menawarkan diri. Sementara Muhammad jauh dari keinginan-keinginan semacam itu. Sementara itu, Khadijah melihat sendiri bagaimana akhlak Muhammad dan kesungguhannya bekerja. Semuanya menjadikan hatinya sejuk, berharap jika saja harapannya terwujud. Terkadang Khadijah radhiyallahu anha mengajaknya berbicara ketika Muhammad bekerja. Ia melihat sendiri kesempurnaan akhlaknya, kelembutan pembicaraan dan ucapannya. Tetapi ia belum memiliki cara untuk menawarkan diri menikahinya, meskipun bukan suatu hal yang aneh jika ia menawarkan diri, karena wanita yang menawarkan diri atau melamar kepada pihak lelaki untuk menikahinya merupakan perkara yang wajar. Tetapi dirinya masih diliputi trauma, belum bisa membayangkan kalau lamarannya tertolak. Hidup yang dipenuhi angan-angan saja seringkali lebih menakutkan ketika bertemu dengan kenyataan. Sedangkan bersabar sampai angan-angan menjadi kenyataan lebih ringan daripada tergesa-gesa menggapai angan-angan, padahal belum ada kejelasan dan bukti. Di antara hal yang menjadikannya trauma adalah ketakutannya kalau dirinya mendapatkan nasib sama sebagaimana putri pamannya, Ruqayyah binti Naufal, yaitu saudari Warakah bin Naufal. Konon ia pernah memberanikan diri menawarkan dirinya kepada Abdullah, ayah Muhammad, sebelum menikah dengan Aminah. Mendengar itu, wajah Abdullah memerah, lalu menyampaikan alasan bahwa dirinya belum sanggup menerima tawaran tersebut. Kejadian tersebut masih sangat berpengaruh terhadap kehidupan putri pamannya setelah itu. Khadijah radhiyallahu anha memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri. Berkali-kali ia menolak lamaran orang-orang yang datang ingin mempersuntingnya. Rata-rata datang dari tokoh dan pembesar Quraisy. Belum sempat masuk rumah, semuanya tertolak. Tidak ada kesempatan untuk berbicara lebih panjang. Keputusan utama ada pada pendapatnya, dan semuanya bisa menerima keputusan Khadijah. Dengan itu, wibawa Khadijah radhiyallahu anha semakin bertambah di mata anak-anak pamannya. Tetapi akhir-akhir ini bayangan tentang Muhammad benar-benar menguasai Khadijah radhiyallahu anha. Ia memiliki posisi yang berbeda di hatinya dibanding tokoh-tokoh Quraisy yang sebelumnya melamarnya. Memang, beliau benar-benar berhak untuk mendapat segala sifat kebaikan, pujian, dan penghormatan. Jika Khadijah mau, tentu ia akan meminta bantuan orang-orang yang melamarnya untuk menggambarkan pribadi Muhammad. Dengannya, mereka akan mendapatkan gambaran ciptaan Allah yang paling sempurna. Itu semua yang menjadikan Khadijah memiliki alasan logis menolak semua lamaran tokoh-tokoh Quraisy. Mereka sendiri menyampaikan gambaran pribadi Muhammad sebagai berikut. Bentuk fisiknya sedang-sedang, seluruh bagian tubuhnya seimbang,
Semuanya menunjukkan keserasian antara akal dan jiwanya. Seringkali tabiat seseorang selaras dengan bentuk fisik yang sempurna, serasi antara lahir dan batinnya. Seluruh sifat-sifatnya selaras dan tidak ada yang melenceng. Ia menjadi istimewa dengan keseimbangan moral yang sempurna, akal yang sempurna, dan bentuk fisik yang sempurna. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki bentuk fisik yang sempurna. Bagian tubuh yang seimbang, lurus jiwa dan akalnya, selaras lahir dan batinnya, seimbang antara jiwa, akal, dan bentuk fisiknya. Mereka yang pernah melihat beliau berusaha betul-betul menggambarkan diri beliau dengan gambaran yang indah dan sempurna. Ketika beliau diutus menjadi nabi, ada seorang Arab Badui yang bertemu dengannya. Ia takjub dengan bentuk fisik beliau, wajah beliau yang berseri-seri dan bercahaya. Maka ia bertanya, "Siapa kamu?" "Muhammad bin Abdullah," jawab beliau. "Apakah kamu yang dikatakan orang-orang Quraisy sebagai pendusta?" Lelaki tadi bertanya dengan imannya yang mulai tumbuh. "Betul," jawab Nabi. "Bukan, ini bukan gambaran lelaki pendusta," kata lelaki tadi. Lalu Nabi menjelaskan hakikat agama Islam. Seketika orang Badui tadi masuk Islam. Di samping itu, Hindun, anak lelaki Khadijah radhiyallahu anha, menuturkan bagaimana kondisi fisik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Rasulullah adalah orang yang mulia dan dimuliakan. Wajahnya bercahaya sebagaimana bulan di malam purnama, lebih tinggi dari orang biasa, namun lebih pendek dari orang yang sangat tinggi. Kepalanya besar, rambutnya tersisir. Jika rambutnya dibelah, maka terbelah separuh ke kanan dan separuh ke kiri. Jika tidak, panjang rambutnya tidak melebihi daun telinganya. Cahaya air mukanya terang, dahinya luas, anak rambut di keningnya tipis, sempurna, dan nyaris bersambung di antara keduanya. Keringatnya berseri-seri dan mengalir ketika marah. Hidungnya mancung dan bercahaya. Orang yang memperhatikannya menyangka bahwa batang hidungnya tinggi, janggutnya tebal, pipinya tidak cekung, mulutnya luas, giginya terbelah-belah, rambut dadanya halus, lehernya seakan-akan berukirkan perak, jernih dan berkilau. Badannya tegap dan berisi, perut dan dadanya rata, jarak kedua bahunya jauh, tulang kepalanya besar, seluruh tubuhnya terang. Antara dada dan pusatnya disambungkan oleh rambut yang panjang laksana garis lurus. Dada dan perutnya tak berambut kecuali rambut yang lurus dari tenggorokan ke pusatnya. Kedua hastanya banyak rambut, tulang hastanya panjang, telapak kakinya luas, uratnya lurus, kedua telapak tangan dan kakinya tebal, panjang dan lebar ujungnya. Lekuk kedua kakinya rata dan keduanya halus. Keduanya cepat kering jika dibasuh air. Jalannya tegap, condong dan lurus ke muka. Beliau berjalan dengan lemah lembut dan cepat. Bila berjalan, seolah-olah menurun karena cepat dan tegapnya. Dan bila berpaling, berpalinglah seluruh tubuhnya. Beliau selalu menundukkan pandangannya dan selalu melihat ke bawah, lebih lama dari melihat ke atas. Pandangan matanya tajam. Beliau suka berjalan di belakang sahabatnya dan suka mendahulukan salam kepada orang yang menjumpainya. Demikianlah penyifatan yang diberikan oleh anak tiri Rasulullah, putra Khadijah binti Khuwailid. Ia sempat hidup bersama Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Ia melihat sendiri bagaimana pergaulan Rasulullah, akhlaknya, dan cara berinteraksinya dengan orang lain. Semua itu semakin menambah kecintaan dan penghormatannya kepada Rasulullah. Beliau seperti layaknya seorang ayah, bahkan lebih. Hingga gambaran tentang pribadi beliau melekat dalam hatinya. Ketika ia mendeskripsikan pribadi beliau, maka seolah beliau berdiri tepat di depan matanya. Penggambaran sifat Rasulullah bukanlah hal baru yang diada-adakan.
Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sifat para nabi sebelum beliau ketika beliau Mi'raj. Berikut riwayat Sa'id bin Musayyib ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sifat Ibrahim, Musa, dan Isa kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, "Adapun Ibrahim, saya belum pernah melihat orang yang mirip dia di antara kalian. Sedangkan Musa, badannya tinggi dan rambutnya bergelombang. Kemudian Isa bin Maryam, kulitnya putih, tubuhnya sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Rambutnya keriting, ada tahi lalat di wajahnya, seakan ia baru keluar dari kamar mandi. Kalian akan menyangka bahwa rambutnya meneteskan air, padahal tidak ada airnya. Ia mirip salah seorang di antara kalian, yaitu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi." Ad-Daruqutni meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik, pembantu Rasulullah, bahwa ia berkata, "Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali berwajah tampan dan bersuara indah, dan nabi kalian adalah yang paling tampan wajahnya dan paling bagus suaranya." Ummu Ma'bad juga mensifati pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah, beliau singgah di tenda Ummu Ma'bad. Anehnya, sulitnya perjalanan tidak mengubah kondisi fisik beliau. Setelah beliau pergi, suami Ummu Ma'bad bertanya kepada istrinya tentang perubahan rezeki yang terjadi di tendanya. Maka Ummu Ma'bad mengatakan, "Tadi ada orang datang membawa barokah, bicaranya begini dan begini." Suaminya berkata, "Bagaimana sifatnya?" Istrinya pun menjawab, "Saya melihat lelaki yang rupawan, akhlaknya bagus, wajahnya berseri-seri, perutnya tidak besar, kepalanya tidak kecil, matanya elok, hitam dan lebar, dengan alis dan bulu mata lebat nan halus, jenggotnya lebat, ketika diam tampak wibawanya, kalau bicara tampak disegani, lembut, singkat, padat, tidak bertele-tele, seakan bicaranya seperti untayan mutiara yang berguguran. Jika dilihat dari kejauhan, ia adalah orang yang paling bagus dan berwibawa. Jika dilihat dari dekat, ia adalah orang yang paling tampan. Beliau berperawakan sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek. Ia bagaikan sebuah dahan di antara dua dahan. Di antara ketiga orang itu, penampilannya paling bagus dan kedudukannya paling tinggi. Ia memiliki banyak teman yang mengelilinginya. Jika ia berbicara, maka yang lain pun mendengarkannya. Jika ia memerintah, maka mereka segera melaksanakannya. Ia adalah orang yang ditaati, tidak cemberut dan bicaranya tidak sembarangan. Penjelasan tentang sifat Nabi tersebut masih sangat sedikit dibanding riwayat-riwayat yang ada, baik sebelum atau sesudah risalah. Tidak heran jika orang sekelas Khadijah sangat terpesona dengan keelokan sifat yang meliputi beliau, baik dari akhlaknya, kelembutan hatinya, sifat malunya, serta bagusnya beliau ketika berinteraksi dan berbicara. Hati kecil Khadijah tidak mampu menyembunyikan gejolak yang ada di hatinya, menyembunyikan rasa takjub dan kekaguman dengan pribadi Muhammad. Semua itu tampak dari roman muka Khadijah. Secara khusus, kerabat dekat juga sahabat-sahabat Khadijah yang biasa berbincang dengannya merasakan betul hal tersebut. Ia seolah menutupi rasa hatinya. Meskipun demikian, sahabat-sahabatnya ingin menyampaikan hal tersebut kepada Muhammad. Dalam hadisnya, Ibnu Syihab berkata, Rasulullah bersabda, "Ketika kami pulang berdagang dari Habasyah, saya berkata kepada teman saya, 'Mari kita pergi ke rumah Khadijah.' Di tengah pembicaraan, tiba-tiba seorang budak wanita bernama Muntasyiyah masuk ke rumah Khadijah. Melihat kami, ia berkata, 'Apakah ini Muhammad?' Demi Allah, kedatangannya pasti untuk melamar." "Tidak begitu," tukas Khadijah. Setelah kami keluar, temanku berkata, "Apakah karena masalah tadi Khadijah menjadi malu?"
Di lain waktu, kami kembali lagi bersama temanku. Lagi-lagi, budak itu masuk dan berkata seperti yang dulu. Segera Khadijah menimpali. Bersikap malulah sedikit. Hal itu menjadi beban tersendiri bagi saudari Khadijah, yaitu Halah. Melihat Khadijah tidak bersegera mengutarakan keinginannya, maka ia mencoba membantu untuk mewujudkan keinginannya. Tekadnya bulat, ia akan mencari Muhammad, berusaha menyampaikan isi hati Khadijah kepadanya. Tujuannya satu, yaitu menyampaikan keinginan Khadijah kepadanya, yang lama terhalang karena tingginya wibawa Muhammad. Setelah itu, ia ingin menyampaikan hasilnya langsung kepada Khadijah. Dengan itu, ia bisa membantu mewujudkan keinginan Khadijah. Hingga suatu ketika, ia melihat Muhammad berjalan bersama sahabatnya, yaitu Ammar bin Yasir. Maka segera ia berjalan cepat di belakangnya. Tetapi sekali lagi, rasa segannya kepada Muhammad menghalanginya untuk mengutarakan tujuannya. Ia memanggil Muhammad, namun ketika ia ingin menyebut namanya, ia menjadi gagap dan hanya mampu memanggil Ammar. Lantas Ammar mendatanginya. Muhammad tetap melanjutkan langkahnya dan tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Halah kepada Ammar. Sampai Ammar menyusulnya, perjalanan terus dilanjutkan. Tetapi Muhammad tidak menanyai Ammar mengapa Halah memanggilnya dan ada masalah apa. Muhammad membiarkan keduanya menyelesaikan pembicaraan. Tetapi Ammar segera memotong pembicaraan dan bersegera menyampaikan kepada Muhammad tentang pesan yang ingin disampaikan Halah, bahwa ia menyuruhku untuk berkata kepadamu, apakah kamu ingin menikah dengan Khadijah? Muhammad menjawab, iya, tentu. Mendengar jawaban dari Muhammad, Ammar kembali lagi kepada Halah dan menyampaikan hasilnya. Halah menjadi tenang mendengar jawabannya langsung, namun ia belum memikirkan cara bagaimana menyampaikan hal tersebut kepada saudarinya, yaitu Khadijah. Tetapi Khadijah terlanjur tahu apa yang dilakukan saudarinya dan justru memarahinya. Apakah karena caranya yang salah atau bukan hak dia untuk melakukannya, atau cara menyampaikan kepada Muhammad yang tidak dia sukai, atau pantaskah orang seperti Muhammad ditawari menikah dengan cara seperti itu? Tetapi Halah cepat-cepat meredakan kemarahan saudarinya dan menyatakan bahwa Muhammad akan segera datang dan dia memang harus segera datang. Menurut Halah, siapa lelaki yang tidak ingin mempersunting Khadijah? Siapa yang tidak ingin segera memenuhi permintaannya meskipun hanya dengan syarat? Masyarakat Mekah juga tahu bagaimana para tokoh Quraisy mencoba mendekati Khadijah untuk mempersuntingnya. Siang dan malam berlalu, namun Muhammad tak kunjung datang untuk memberi jawaban. Padahal rumah Muhammad dengan Khadijah tidak terlalu jauh. Kalau Khadijah mau, tentu ia akan memberitahunya sendiri atau mengutus utusan yang akan menyampaikannya. Begitu juga, Halah tidak memberitahu sebelumnya bahwa ia ingin menyampaikan tujuannya kepada Muhammad. Kalau Khadijah mengetahuinya, tentu dia sendiri yang bicara. Sampai di sini persoalan terhenti dan hal tersebut tidak begitu menjadi masalah serius bagi Muhammad, seolah sudah dilupakan begitu saja. Sementara dirinya kembali pada rutinitasnya. Sementara Khadijah, kemarahannya kepada Halah tidak berhenti, bahkan semakin menjadi-jadi. Hal tersebut terus berlangsung sampai Nafisah binti Munya, orang terdekat Khadijah, datang menemuinya. Ia bersedia menjadi perantara antara dirinya dengan Muhammad dan akan segera kembali membawa kabar yang meyakinkan. Khadijah hanya diam, seakan ia rela dengan tindakan Nafisah. Sementara, Nafisah menyiapkan cara terbaik untuk menemui Muhammad. Ia akan menjadi perantara utama antara Khadijah dengan Muhammad. Sampai suatu ketika, Nafisah melihat Muhammad berjalan bersama salah seorang sahabatnya. Ia memberanikan diri memanggilnya, lalu menemuinya dan berkata, "Wahai Muhammad, apa yang menghalangimu untuk menikah?"
Dari pertanyaan tersebut terlihat bagaimana kecerdasan Nafisah. Terlebih dahulu, ia ingin mengetahui apakah Muhammad sudah ada ikatan pernikahan dengan salah seorang kerabatnya atau belum, atau bahkan ia memilih memujang dulu. Ketika Muhammad tidak memberi alasan yang masuk akal, maka Nafisah akan memberikan pertanyaan selanjutnya. Tetapi Muhammad menjawab, "Saya tidak memiliki sesuatu untuk menikah." Sampai di sini, Nafisah mengetahui sebab utama mengapa ia tidak mau menikah. Karenanya, Nafisah segera memberi jawaban tegas, memperjelas masalah, dan menghilangkan masalah utamanya, sampai Nafisah mendapatkan hasil utama yang menjadi tujuannya. Itu bukan masalah. Saya menawarkan kepadamu seorang wanita yang kaya, cantik, mulia, dan setara denganmu. Apakah kamu tidak mau? Siapa dia? Muhammad menimpali. Jawaban ini menunjukkan bahwa permasalahan pernikahan tidak menjadi problem utamanya. Ia juga tidak terlalu repot memikirkan batasan kriteria yang diinginkan. Karenanya, jawabannya terbatas pada kata siapa dia. Khadijah, jawab Nafisah. Lalu, bagaimana caranya saya menikahinya? Muhammad belum menyiapkan pembicaraan sebelum ini. Karena itu, rasa malunya menghalanginya untuk memulai melamar Khadijah. Ia juga tidak ingin menyampaikan sesuatu yang diperkirakan tidak disetujui pihak Khadijah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.